Salam sejahtera, apa kabarnya? Semoga kita semua ada dalam sukacita bersama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami hadir mengucapkan syukur atas setiap berkat dan hikmat Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami rindu akan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami. Berikanlah roh dengar-dengaran bagi kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 18 ayat 1-8 berkata demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Tema renungan, jawaban Tuhan tidak instan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar membawa pengertian kepada kita bahwa Allah mempunyai hati yang jauh lebih terbuka untuk mendengar seruan kita masing-masing. Doa-doa kita, harapan-harapan kita. Hakim yang tidak benar saja akhirnya luluh karena seorang janda yang gigih mendesak. Apalagi Allah, tanpa didesak pun pasti ia akan selalu memperhatikan kita. Doa dan pengharapan-pengharapan kita dikabulkannya bukan karena terpaksa, tetapi karena Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Permasalahannya adalah seberapa tahannya kita melakukan terus-menerus berdoa siang dan malam tak henti-hentinya. Ini tergantung pemahaman spiritualitas kita dari berdoa. Apakah kita mengikuti alurnya Tuhan atau kita beriman instan? Sehingga kita cepat memutuskan untuk berhenti, kecewa karena merasa sia-sia. Kok doa saya nggak dijawab? Doa sebagai alat transaksional dengan Tuhan. Tanpa proses panjang dan ukuran keberhasilannya cepat dikabulkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita harus paham waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya kita. Waktu kita didasarkan pada kesenangan, kepentingan, kedagingan kita. Kepentingan sesaat yang bermuara untuk dirinya sendiri dengan segala manifestasinya. Jadi konten Facebook, Instagram, dan lain-lain untuk pamer kesuksesan. Harta duniawi, jabatan. Yang pada akhirnya semuanya ditujukan untuk kemegahan diri. Bahkan kesombongan rohani. Waktunya Tuhan adalah keselamatan untuk manusia. Bukan sekedar untuk dirinya saja. Tapi bagaimana hidup kita nantinya bermakna di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu perlu kekuatan iman dalam dirinya. Perlu diproses, perlu dibentuk menjadi pribadi yang kuat, setia dan berserah pada Tuhan. Dalam menghadapi tantangan dan kekuatan dunia yang bersifat lembut, bahkan keras. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah merasa doa Bapak, Ibu, Saudara tidak didengar Tuhan? Izinkan saya bercerita pengalaman spiritual pribadi saya. Saya pernah kecewa kepada Tuhan atas kegagalan anak pertama. Setelah kami menikah kurang lebih 2,5 tahun kosong, kami berdoa bersama siang dan malam untuk dipercaya dapat momongan. Dan puji Tuhan akhirnya mendapatkannya. Tapi setelah lahir 3,5 bulan, anak laki-laki kami dipanggil Tuhan karena mengalami gagal jantung. Kami merasa doa-doa kami sia-sia. Dan kami sempat jatuh iman. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan selalu menyertai kami dengan setia walau kami kecewa dengan Tuhan. Tuhan hadirkan teman-teman, sahabat-sahabat, hamba Tuhan untuk menyadarkan saya bahwa Tuhan sangat mengasihi keluarga saya. Dan bahkan anak saya telah dibebaskan dari rasa sakit. Dan saya mulai mengerti apa yang menjadi keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Dan akhirnya kami dipercaya lagi, dibentuk dan diproses dengan firman-Nya siang dan malam. Dan mendapatkan seorang anak yang benar-benar dilindungi Tuhan. Dalam bahasanya, dalam bahasa Ibrani, Elisafan. Dari pengalaman ini, apa yang saya minta dalam doa saya tidaklah instan. Apa yang kita kehendaki ternyata belum tentu sesuai dengan maunya dan waktunya Tuhan untuk kita. Tapi pasti dan yakinlah Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita dan sesama kita. Dan yang terpenting, apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Dan yakinlah Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Selama 40 tahun. Tuhan selalu setia dan mengasihi umatnya walaupun umatnya bersungut-sungut bahkan meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Tiang awan, tiang api menunjukkan kehadiran Tuhan siang dan malam sehingga mereka berhasil ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, bukankah Tuhan Yesus telah menghantarkan kita ke tanah perjanjian itu? Yaitu anugerah keselamatan buat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak jemu-jemunya berdoa siang dan malam. Itu tandanya kita harus siap menunggu jawaban Tuhan. Menunggu memerlukan energi yang tidak sedikit. Perlu banyak perjuangan dan usaha, apalagi kita tidak tahu kapan yang ditunggu itu akan datang. Masa-masa menunggu adalah masa kritis di dalam iman. Banyak godaan.
Apakah dalam menunggu kita tetap setia dan mencoba memahami karya-karya berkat-berkat Tuhan yang selalu menyertai kita? Menunggu adalah bicara tentang kesetiaan dan ketekunan. Ingatlah akan firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 4-5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita diingatkan supaya tidak jemu-jemu untuk berdoa. Marilah kita terus tekun berdoa siang dan malam sesuai kehendak-Nya. Kapanpun Tuhan akan jawab, kita serahkan kepada Tuhan. Dan apabila anak manusia datang dan mendapatkan hidup kita beriman, maka anugerah keselamatan Tuhan dinyatakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sempurnakan perenungan firman Tuhan ini melalui doa. Tuhan yang Maha Mendengar, terima kasih atas firman dan perenungannya. Dengan penuh iman, kami memohon, sempurnakanlah pemahaman kami. Mampukan kami untuk tidak berpikir instan dalam menunggu jawaban Tuhan. Melainkan mampukanlah kami untuk setia siang dan malam berdoa kepadamu dengan tidak jemu-jemu seperti nasihat-Mu. Dan bukalah hati dan pikiran kami, agar kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Karena itulah yang terbaik buat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.